gitu, tapi di sini aku mau lihat secara umum aja gitu, kalau sebenarnya masih banyak loh di luar sana teman-teman kita yang nggak punya kerjaan. Apalagi di situasi COVID kayak gini, banyak juga gitu ya, mungkin kalian juga dengar banyak teman kita yang kena PHK gitu, dan atau dirumahkan, atau misalkan sesimpel nggak terima THR, jadi kondisinya memang sekarang lagi tidak mendukung untuk banyak orang di luar sana untuk punya pekerjaan. Dan ini berhubungan juga dengan data di bawahnya, di mana kalau memang realitanya dalam proses rekrutmen memang tidak semudah itu gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya alasannya kenapa sih gitu? Ini kalau secara angka, misalkan aku naikin iklan gitu ya, job posting, terus masuklah ratusan CV, ada sekitar 200-250 CV masuk. Terus dari 250 ini ada berapa sih yang akhirnya berhasil lanjut gitu ke tahap interview? Cuma 4-6 gitu. Meaning ini adalah cuma sekitar 2%-an mungkin ya dari mereka yang apply. Dari 4-6 ini ada berapa sih yang akhirnya ada kerjaannya? Cuma 1. Bayangin nggak sih? Berarti sebenarnya dari data ini yang mau aku highlight adalah di luar sana kompetisinya itu sangat tough, nggak mudah untuk mencari pekerjaan. Dan yang kedua, berhubungan dengan materi yang mau aku share juga, aku mau meng-highlight kalau proses interview itu sebenarnya memegang peranan penting gitu. Aku bisa bilang kalau interview itu tuh semacam moment of truth gitu. Jadi apa yang kita lakukan di situ, jawaban-jawaban apa yang kita berikan di dalam mungkin kurun waktu 1 jam itu menentukan hidup kita berikutnya. Mungkin semacam itu ya. Oke. Waktu aku terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngisi survei. Kemarin aku udah lihat-lihat juga gitu ya hasil surveinya juga. Pertanyaan pertama aku tuh bertanya kalau kalian dengar kata interview, apa sih yang ada di bayangan kalian gitu. Terus kebanyakan tuh jawabnya takut, nervous, deg-degan, terus anxious, tapi juga excited, penasaran. Jadi aku bisa bilang ini kayaknya campur aduk nano-nano mix feeling gitu ya, gitu kan. Nah, sebenarnya wajar gitu kalau kita merasa nervous, tapi jangan sampai ketakutan kita itu mengalahkan excitement-nya, rasa penasaran kita, dan akhirnya bikin kita jadi grogi, nggak bisa jawab, brain freeze. Kemarin banyak juga tuh yang mention kata brain freeze kayaknya di feedback itu, feedback survei. Jadi kuncinya sebenarnya apa? Kuncinya itu adalah semakin kita bisa menyiapkan diri dengan baik, berarti kesempatan kalian untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya, untuk bisa sukses di proses interview itu akan semakin tinggi juga gitu. Nah, makanya di sini aku akan berbagi sedikit informasi yang akan membantu kalian juga, hopefully ya. Oke, sebenarnya proses interview ini di sini aku akan share. Sorry, ini kayaknya ketutupan ya. Oke. Di sini aku akan share general information aja tentang hiring cycle, proses hiring. Jadi sebenarnya interview itu mungkin bisa dibilang cuma sebagian kecil dari keseluruhan proses rekrutmen. Jadi mungkin kalian bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat, pertama kali ada tahap namanya CV screening. Jadi kita sebagai recruiter, kita akan terima beberapa CV dari teman-teman, kita cocokkan gitu ya dengan kriteria, dengan kualifikasi, lalu kita akan melakukan shortlisting. Kita shortlist, ibaratnya dari 250, oke, down to anggaplah misalkan 10 gitu ya. 10, dari situ kita akan melakukan phone screening, kita telepon. Waktunya nggak lama ketika recruiter itu melakukan phone screening, jadi mungkin hanya sekitar 5-10 menit kita akan menghubungi kandidat, kita explore, dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang cukup umum. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Setelah kita melakukan phone interview, nanti kita akan komunikasi nih dengan, kita bilangnya line manager atau business user, yang adalah berarti mereka yang sedang mencari posisi itu, atasan kalian nanti. Kita akan discuss, ini nih CV-nya, kita dapat 5 CV, terus kayaknya akan fit dengan role-nya, kira-kira mau di-invite atau enggak gitu. Kalau misalkan ternyata oke, mungkin dalam sekitar 1-2 hari kita bisa undang kalian ke kantor, misalkan ke Menara BTPN, untuk interview. Kita masuklah ke tahap face-to-face interview. Di sini siapa aja sih yang biasanya hadir di face-to-face interview? Yang pasti udah ada tim HR, dan yang satu lagi adalah business user, atau yang tadi aku bilang, calon atasan kalian tadi. Gitu. Dan mungkin ini sedikit
insight aja gitu ya untuk teman-teman. Ketika misalkan face to face interview itu terjadi, itu nggak cuma terjadi sekali gitu. Kadang-kadang bisa aja misalkan di-invite sampai dengan 3 kali. Jadi misalkan pertama kali dengan tim HR, kalau sudah lolos nanti maju lagi kedua kali gitu kan dengan business user-nya. Ketiga kali misalkan presentasi, atau misalkan kalau beruntung nih di interview kedua, interview one on one sama user, sekalian presentasi. Kalau beruntung banget, langsung tuh interview diundang sekali, langsung panel interview, langsung presentasi semuanya. Gitu. Jadi ini ada sedikit faktor keberuntungan ya gitu. Dan untung tuh dalam arti karena kan kesibukan setiap representatif company itu kan beda-beda gitu. Jadi untuk kita bisa mencocokkan jadwal itu tuh nggak mudah. Makanya face to face interview itu bisa terjadi berkali-kali. Dari tahap face to face interview, kalau misalkan lanjut gitu ya ke tahap berikutnya, kita akan lakukan kalau di banking ada tahap credit checking. Jadi kita harus melakukan BI checking dengan kita make sure aja kreditnya macet atau enggak gitu kan. Terus payment history-nya gimana gitu. Kalau misalnya kreditnya lancar, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yang adalah kita akan membuat remunerasi gitu. Remunerasi ini apa sih? Pada intinya sih simpelnya adalah rekruter akan membuat kalkulasi angka dan benefit kalian sebagai calon karyawan. Gitu. Secara paralel, mungkin ini sedikit informasi aja, ada tahap namanya background check. Background check itu apa sih sebenarnya? Jadi kita melakukan reference checking, kita melakukan pengecekan ke perusahaan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau untuk fresh grad, biasanya sih ini tidak berlaku gitu ya. Ini berlaku untuk karyawan yang sudah pernah bekerja sebelumnya. Jadi kita ngecek aja gitu performance mereka gimana sih, terus apakah mereka melakukan tindakan fraud, secara integriti seperti apa. Kita bisa melakukan ini sendiri atau kita akan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan background checking. Oke, setelah semua proses ini dilakukan, baru kita akan memberikan di nomor 7 ini ada yang namanya job offer. Kita akan memberikan penawaran gitu ya, kita akan share angka yang bisa kita offer berapa, benefitnya apa, terus kalau misalkan dari teman-teman akhirnya sudah mengambil offer ini, baru kita bisa jadwalkan medical check up. Gitu. Ini proses yang cukup mandatory juga, khususnya untuk di banking. Mungkin di beberapa company ada yang tidak melakukan tahap ini, agak beda-beda, tapi kalau di perbankan biasanya akan ada nih tahap medical check up. Tahap medical check up, setelah hasilnya fit, baru kita bisa tanda tangan kontrak. Gitu. Secara umum, estimasi dari awal CV screening sampai akhirnya tanda tangan, ini mungkin butuh sekitar 2 mingguan prosesnya dengan segala pengaturan jadwal dan lain gitu ya. Kalau misalkan beruntung banget mungkin bisa lebih cepat dari 2 minggu gitu. Mungkin prosesnya sekitar 1-2 minggu. Oke, kira-kira seperti itu hiring cycle. By the way, ini kalau teman-teman mau nanya mungkin sekalian sambil di kolom chat juga ya. Oke, sorry. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau misalkan proses interview itu adalah sebagian kecil dari hiring cycle, tapi di sini untuk sore ini aku mau highlight memang spesifik untuk topik job interview. Dan secara spesifik lagi, aku akan membagi ini menjadi 3 topik gitu ya. Aku akan share informasi mengenai tipe interview, terus metode interview, sama nanti akan ada beberapa sampel questions and answers, atau mungkin nanti kita bisa, ini kali ya, Kisti, kita bisa sambil simulasi, mungkin boleh banget. Gitu ya, supaya Iya, teman-teman juga bisa participate juga gitu. Iya, nanti yang kayak pingin banget untuk simulasi, boleh ditulis juga di chat kayak, Kak, aku mau jadian nanti simulasi. Langsung aja kayak gitu ya. Ya, Nanti biar boleh, kita boleh. bantu untuk unmute dan supaya video kalian nyala. Kayak gitu ya. Ya, Oke. oke. Nah, oke. Oke. Ini Gilang hilang lagi atau gimana? Sorry, aku terdistract. Oke, jadi Aku ada di sini, tenang aja. Oke, untuk ada beberapa tipe interview gitu ya. Pertama adalah phone interview, seperti yang tadi teman-teman udah lihat juga di proses interview. Pertama kali rekruter akan melakukan phone interview, phone screening. Nah ini sebenarnya gini, ketika melakukan phone interview itu tuh ada 2 tipe gitu. Ada yang sebelumnya sudah rekruternya udah ngasih info, jadi misalkan ngirim SMS atau ngirim WhatsApp dulu gitu ya, bilang kalau kita bisa nggak telepon hari ini jam berapa gitu misalnya. Atau rekruternya
langsung nelpon. Jadi akan dadakan, bisa juga gitu. Nah, ini adalah kesempatan kalian ketika kalian menerima telepon dari recruiter, kalian tahu kalau mereka nggak akan lama melakukan phone screening, jadi dalam waktu 5-10 menit kalian harus bisa mengimpress recruiter ini untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan ini benar-benar kesempatan kalian kalau mau nanya apapun juga during phone discussion ini, karena mereka adalah representatif dari perusahaan yang kalian tuju, representatif pertama yang kalian kenal. Gitu. Nah, kesulitannya apa sih ketika kalian mendapatkan phone interview? Kalian nggak bisa ngelihat nih gestur, ekspresi rekruternya, apakah mungkin suaranya kedengeran excited tapi ternyata mukanya datar gitu ya, atau misalkan nggak bisa kedetek sama sekali gitu gimana feedback dari recruiter ini. Dan of course kalian harus bisa think on your feet, itu udah pasti. Kalian harus bisa spontan menjawab apa yang ditanyakan oleh recruiter. Makanya di sini aku mau berbagi beberapa tips. Yang pertama, ketika kalian udah tahu, udah dapet jadwal nih, oh iya besok mau ditelepon gitu ya dari BTPN sama Nadia, do your research, artinya apa? Kalian udah tahu nama rekruternya. Aku assume mungkin teman-teman di sini udah banyak yang bikin LinkedIn juga atau sudah cukup familiar dengan LinkedIn mungkin. Kalau misalkan ternyata belum bikin LinkedIn, mungkin bisa langsung bikin juga gitu ya. Kalau misalnya sekarang udah mau lulus, udah mulai nyari-nyari kerja, mulai bikin profile LinkedIn, lalu cari tahu gitu. Misalkan namaku Nadia Selwa Aji, masukin Nadia Selwa Aji, recruiter, atau istilahnya mungkin talent acquisition di luar sana, masukin company-nya Bank BTPN. Dari situ kalian bisa tahu profile orang yang akan menghubungi kalian. Terus kalian cari tahu nih tentang company-nya. Misalkan Bank BTPN. Bank BTPN tuh punya loh page LinkedIn yang kece banget. Terima kasih Gilang sudah membuat page LinkedIn page BTPN yang Sama-sama. Jadi nanti kalau teman-teman mau tahu dapat beberapa informasi yang mungkin Nadia share di sini tentang tips-tips interview dan sebagainya, ketika kalian follow LinkedIn-nya satu company itu bukan cuma nunggu job posting-nya, tapi kalian juga bisa belajar tentang culture-nya ya, Nat ya. Gitu. Ya, betul. Tentang culture-nya, leaders-nya kayak gimana, dan orang-orang sekitar juga. Jadi ketika nanti di interview, itu juga ada, oh ternyata teman saya ada di situ misalnya. Gitu. Itu jadi bahan untuk kalian tanya in details lagi sebenarnya BTPN seperti apa gitu ya Nat ya. Betul, setuju. Dan kalau misalkan tadi benar yang Gilang bilang juga gitu, cari tahu tentang perusahaannya, apa sih event-event yang dibuat oleh company itu gitu, apa sih news update-nya, coba untuk googling gitu ya, pokoknya cari tahu. Jadi ketika nanti recruiter itu menghubungi, kalian tahu persis gitu apa yang akan kalian komunikasikan. Terus yang kedua, ini applied untuk telepon atau phone interview yang tidak terschedule sebelumnya. Misalkan kalian lagi di perjalanan menuju kampus, lagi di KRL, atau misalnya lagi di MRT kah, atau lagi di motor, lagi nggak bisa ngangkat telepon, nggak masalah, bilang ke rekruternya, propose waktu untuk bisa reschedule the call, gitu. Itu nggak masalah sama sekali. Lalu yang ketiga, ini belajar dari pengalaman aku yang tadi aku share, ketika misalkan dapat telepon dari rekruter, selalu dengarkan baik-baik semua informasi yang di-share, selalu take note juga gitu ya, dan coba seminimum mungkin untuk menginterrupt apa yang dikomunikasikan oleh rekruter. Jadi coba untuk dengerin dulu, karena by the end of discussion, biasanya rekruternya akan nanya juga kok ada pertanyaan atau enggak gitu. Dan di poin nomor 4, of course, di sini aku akan membantu kalian dengan beberapa common pre-screening questions, jadi nanti kalian bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dan nanti kan biasanya rekruter ketika telepon akan share, iya nanti pekerjaannya kira-kira job description-nya seperti ini, tanggung jawabnya seperti ini. Setelah selesai, selalu ulangi lagi job overview-nya, job desk yang sudah di-share, untuk ngasih lihat kalau pertama kalian benar-benar mendengarkan, dan yang kedua kalau kalian benar-benar paham. Jadi makanya di sini to show your understanding, gitu ya. Dan ketika ada sesi di rekruter akan bertanya apakah ada pertanyaan atau enggak, kalian bisa bertanya misalkan ini timeline-nya seperti apa ya proses rekrutmennya, next step-nya seperti apa, terus beberapa professional questions lain. Nanti mungkin aku akan explain lebih lanjut ya di slide akhir. Gitu. Dan ketika kalian di-invite untuk interview, kalian bisa reconfirm juga jadwalnya, dan always spell check, misalkan nama rekruternya kalian spell check, kalau perlu nama company-nya kalau kalian nggak familiar banget gitu kan, mungkin bisa di spell check juga. Dan of course kalian akan bilang terima kasih juga untuk opportunity-nya. Oke, beberapa contoh, ini ada beberapa contoh, tapi mungkin aku akan pilih salah satu aja kali ya, dan nggak akan aku go through satu-satu.
di sebelah kiri, ini adalah contoh pertanyaannya yang cukup common ditanyakan dalam sesi phone screening. Yang sebelah kanan ini adalah objektif dari pertanyaan itu. Tujuannya apa sih, mau gali apa gitu. Contohnya yang paling umum mungkin teman-teman udah tahu ya. Boleh diceritakan sedikit nggak sih, sedikit background tentang kalian, tujuannya apa? Recruiter tuh bukan cenayang gitu, kita nggak bisa baca personality orang ini kayak apa gitu, kita nggak bisa. Kita bisa tahu personality seseorang dari mana, karakternya seperti apa, itu dari apa yang kalian ceritakan. Itu dari educational background, mungkin background sedikit tentang personal background, dari situ kita bisa tahu kira-kira karakter kalian tuh seperti apa gitu. Terus mungkin akan ada pertanyaan, oh ya selama kuliah involve di project-project seperti apa? Di sini kita bisa tahu kalian tuh aktif atau pasif sih selama sekolah, kalian kualitas atau skill leadership-nya seperti apa, apakah biasa bekerja di dalam tim atau enggak gitu. Jadi kalian bisa, oh ya by the way teman-teman kalau misalkan mau sambil di screen capture gitu ya, mungkin boleh juga ya, karena terakhir informasinya kayaknya aku nggak akan share deck-nya, betul? Kisti? Iya, iya. Benar ya? Jadi mungkin Jadi kalau mau boleh di screenshot screen boleh. capture. Iya. Mungkin boleh kalau misalkan ada yang mau di screen capture. Oke, ini sedikit contoh pertanyaan lagi, mungkin tentang pengalaman magang, terus tahu opportunity ini dari mana. Di sini kita bisa lihat ya, aspirasi karirnya tuh seperti apa sih kandidat ini, kenapa sih pengen join Bank BTPN. Oke, cukup tahu nggak ya produknya Bank BTPN tuh ada apa aja, atau jangan-jangan cuma tahu tentang Genius, misalkan gitu. Nah, makanya tadi aku bilang butuh melakukan riset, kita harus cari tahu gitu tentang perusahaan ini sedetail mungkin. Oke. Nah, contoh jawabannya seperti apa? Misalkan ya, mungkin aku akan pilih pertanyaan ini, karena ini yang cukup common, simple, tapi aku bisa bilang ini cukup tricky. Karena kadang-kadang kita bingung kalau ditanyain, oh ya boleh tolong ceritain sedikit nggak sih, sedikit background tentang kalian, gitu. Kita suka bingung, aduh ini diceritain tentang apa ya? Ada yang kebablasan jadi curhat, biasanya ada yang bingung nggak tahu mau ngomong apa, gitu kan. Nah, mungkin ini sebagai contoh jawaban, misalkan ya saya lulusan dari Universitas Bina Nusantara, saya lulusan jurusan Computer Science. Di sini saya sudah belajar beberapa specific skill. Contohnya di-mention aja gitu. Kalian misalnya familiar dengan Java, JavaScript, HTML, Python, sebutin aja software-software yang kalian cukup familiar gitu. Terus kalian juga bisa share project-project, kalian keterlibat di project apa sih? Misalkan, iya, ke kuliah, tapi juga involve nih di project, misalkan yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan mata kuliah. Karena ternyata malah jadi project manager untuk acara musik kampus gitu. Nggak masalah, karena dari situ recruiter akan gali lebih lanjut. Gitu. Dan biasanya pengalaman magang itu juga perlu di-highlight. Jadi misalkan di sini di-mention di tahun ketiga mulai ngambil internship di bank, tapi di IT department. Kalian jelasin lagi kalau dari pengalaman magang ini bisa akhirnya tuh mengasah skill kalian dan akhirnya kalian jadi tahu interest-nya. Ternyata passion saya emang pengennya kerja di bank loh gitu. Jadi ini adalah contoh jawaban yang cukup singkat, padat, dan jelas, tapi cukup meng-capture juga informasi yang recruiter butuh untuk tahu. Oke. Next, mungkin nih teman-teman kalau mau di screen capture boleh, ada contoh-contoh lain juga, tapi mungkin aku nggak akan go through satu-satu kali ya, karena masih ada materi lain juga. Ini sedikit pertanyaan tentang internship juga. Mungkin kalau ditanyain soal internship, jangan cuma jawab, oh iya waktu itu magang sih gitu di digital agency. Ada juga yang jawabannya cuma kayak gitu. Recruiter kan juga, oke, what's next gitu kan. Jadi mungkin bisa diceritakan aja, iya sebenarnya tuh selama di digital agency ada banyak hal loh yang dipelajari. Misalkan cara untuk brainstorm ide, terus kalau terjadi konflik dalam tim tuh gimana sih cara menjembataninya, terus bikin copywriting, bikin konten untuk website, oh ternyata prosesnya seperti itu. Nah, kalian jelaskan apa yang sudah kalian pelajari dari pengalaman magang untuk nanti tuh bisa jadi bekal recruiter ini untuk tahu, oke, berarti anak ini emang benar-benar belajar gitu ya selama magang walaupun singkat, tapi banyak hal yang sudah dilakukan dan kemungkinan besar akan diimplementasikan di future company-nya gitu.
Oke, masuk ke tahap berikutnya, tadi seperti yang tertera di cycle interview juga, setelah phone interview itu ada face-to-face interview. Ini adalah moment of truth, kalian akan akhirnya punya kesempatan untuk ketemu dengan tim HR, terus juga dengan calon atasan kalian, dan disinilah apa ya, bisa dibilang a bit tricky karena banyak orang yang bingung gitu, gimana ya Kak cara jawab pertanyaan di saat interview, pertanyaan-pertanyaannya tuh nanti bakal kayak apa sih gitu kan. Nah di sini aku mau share sedikit, kalau sebenarnya pertanyaan tuh umumnya biasanya dibagi menjadi dua. Ini secara general aja ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali sisi motivasi. Karena kan gimana pun juga kita pengen tahu, ada orang yang apply, mau masuk ke perusahaan kalian, ke perusahaan kita butuh tahu dong, kenapa sih orang ini mau join ke company kita. Tapi bentuk pertanyaannya itu kira-kira seperti apa? Oke. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini, yang di sebelah kiri adalah pertanyaannya, dan lagi-lagi di sebelah kanan adalah tujuan dari pertanyaan-pertanyaan ini atau objektifnya. Jadi yang paling umum, misalkan kenapa sih tertarik dengan pekerjaan ini dan kenapa kok akhirnya apply gitu. Nah, kalian bisa share, misalkan saya tahu opportunity ini dari job portal, dari Kaliber misalkan gitu ya. Terus saya tertarik karena memang educational background saya, computer science, cocok dengan role yang saya apply gitu untuk posisi misalkan iOS developer gitu. Dan saya lihat kalau misalkan memang sekarang industri teknologi lagi berkembang, banyak application yang di-create juga, dan saya selama kuliah juga banyak terlibat di project-project pengembangan aplikasi, makanya saya rasa saya akan fit dengan role ini, misalkan gitu. Dan ada pertanyaan yang mungkin cukup tricky juga, seperti misalkan, selama kalian kuliah, mata kuliah apa sih yang kalian suka? Apa yang kalian paling nggak suka? Gitu. Nah, di sini nih, lagi-lagi nih pertanyaan mungkin agak pertanyaan jebakan juga, karena banyak yang suka curhat juga gitu, di sini bisa panjang lebar gitu kan, giliran subjek yang kalian nggak suka, terus jadi curhat panjang lebar gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu, tapi kan kalian harus make sure jawaban yang kalian lemparkan itu adalah jawaban yang singkat, padat, jelas, dan bisa mengimpress rekruter gitu. Jadi kalian share gitu, misalkan satu contoh mata kuliah di mana di situ kalian paling, entah misalkan nilai kalian bagus, atau misalkan di sana memang paling banyak prestasinya, atau memang kalian paling passionate gitu di bidang itu. Karena dari situ recruiter jadi tahu, oh oke, berarti kandidat ini memang skill-nya paling besar di area ini gitu. Dan kalau misalkan mata kuliah apa yang kalian nggak suka, di sini recruiter juga jadi tahu, oke, berarti memang kandidat ini mungkin nggak terlalu strong gitu di bidang administrasi, tapi kalau di sisi kreatif dia akan lebih kuat. Berarti kita bisa tahu areas of improvement-nya, nanti misalkan training-trainingnya lebih cocok untuk di sisi administrasi, misalkan seperti itu ya. Oke. Dan ini pertanyaan yang mungkin kalian udah cukup familiar juga gitu ya, where do you see yourself in 5 years? Sangat tricky gitu. Ada juga yang mungkin bisa bilang kalau, oh ya 5 tahun, belum tahu sih Kak mau ngapain gitu kan, gitu. Ada yang udah punya ambisi yang sangat kuat, udah tahu gitu kan, 5 tahun, bahkan nggak usah 5 tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun juga udah punya gitu plan-nya. Nah, mungkin pertanyaan ini sebenarnya objektifnya adalah kita pengen tahu, kalian tuh seberapa komit sih dengan perusahaan yang kalian tuju, visinya seperti apa, aspirasi karirnya, ekspektasinya gimana. Misalkan nih 5 tahun sekarang apply gitu, jadi misalkan jadi content writer gitu ya untuk Genius. Tapi 5 tahun lagi cita-citanya ya pengen buka bisnis aja sih Kak gitu, udah nggak pengen lagi kerja jadi pegawai. Nah di situ recruiter tuh akan bingung gitu, berarti ini kan tidak align gitu ya, apa yang dikomunikasikan mimpinya sekarang dengan 5 tahun lagi, karena 5 tahun itu bisa dibilang cukup singkat secara timeline gitu. Mungkin jawaban yang kalian bisa lemparkan adalah, oh ya dalam kurun waktu, sekarang saya join sebagai content writer junior gitu. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun harapannya saya udah bisa jadi senior content writer gitu. Terus nanti dalam waktu 5 tahun ke depan, hopefully saya bisa jadi creative lead, content lead gitu. Nah, di situ kalian tuh kelihatan kalau memang planningnya jelas, kalian punya career direction yang jelas juga, dan memang kalian ekspektasinya adalah ingin mengembangkan karir di perusahaan tersebut gitu.
Oke, mungkin ini lagi-lagi nggak aku jelaskan satu-satu ya. Nanti mungkin bisa kita discuss di sesi Q&A. Ini adalah contoh beberapa jawaban dari motivational questions tadi, tapi mungkin udah aku jelaskan juga. Ini kalau mau di screen capture boleh, ini pertanyaan terkait dengan background education. Terus untuk where do you see yourself in 5 years? Ini ada contoh pertanyaan, misalkan kalian apply untuk posisi sales gitu ya. Kalian tertarik karena mau build partnership supaya networknya juga lebih luas dalam waktu 5 tahun. Ya udah jelas ya kalau 5 tahun harusnya product knowledge-nya juga lebih kuat, misalkan spesifik untuk digital banking. Lalu relationship-nya dengan klien juga lebih bagus, terus nanti misalkan saya megang area Pulau Jawa gitu, nah berarti kliennya di Pulau Jawa juga udah lebih strong, kira-kira seperti itu contoh jawabannya. Oke, tadi aku bilang kalau ada 2 jenis pertanyaan, yang pertama adalah untuk menggali motivasi, yang kedua adalah untuk menggali soal perilaku. Di sini kita mau explore dari sisi behavior. Makanya kita bilangnya adalah behavioral or situational questions. Karena ada sebuah formula yang ini cukup terkenal juga, di mana past situation predicts future behavior. Artinya apa? Jadi situasi di masa lampau, apa yang kalian lakukan di masa lalu itu bisa memprediksi apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Walaupun misalkan situasinya agak sedikit berbeda, gitu ya. Jadi mungkin balik ke sini, ada poin yang mau aku highlight karena dari hasil survei itu juga banyak yang nanya, Kak kalau misalkan saya nih baru hitungannya fresh grad gitu ya, baru lulus kuliah, nggak punya pengalaman kerja loh, terus gimana cara ngejelasin ke tim rekrutmen, ke tim HR gitu ya di saat interview, karena kan saya nggak punya pengalaman gitu. Nah, di sini aku mau meng-highlight kalau yang namanya skill itu nggak melulu hanya technical skill. Jadi ketika kita interview sebagai recruiter, kita akan explore both technical, hard skill and soft skill gitu. Bahkan more importantly, yang kita cari itu lebih banyak yang kita highlight adalah soft skill. Karena technical skill semua orang mungkin bisa gitu ya, JavaScript banyak gitu di BINUS apalagi gitu, misalnya banyak banget gitu yang bisa software, programming language, tapi ada beberapa skill, misalkan teamwork, time management, bisa nggak sih working under pressure, bisa nggak sih beradaptasi. Nah itu tuh nggak semua orang punya itu. Makanya di sini kita gali apa yang kalian lakukan di masa lalu dengan situasi yang mungkin bisa menggambarkan dan meng-capture skill yang kita cari. Makanya dari teman-teman juga ketika baru lulus gitu ya, jangan sampai minder, justru malah coba untuk mungkin outline aja gitu, kira-kira apa sih achievement yang pernah dibuat, terus project apa, pernah terlibat project apa, dari situ kalian bisa melihat juga dan bisa menilai diri sendiri juga gitu, kira-kira skill apa sih yang gue punya, gitu. Oke, sebagai contoh, misalkan rekruter mau menggali soal teamwork. Ini aku akan share beberapa contoh pertanyaannya, dan pertanyaannya ini bisa dibilang semacam open-ended questions yang tidak bisa dijawab dengan hanya iya atau tidak. Jadi misalkan, aku pengen tahu nih, gitu, dari kalian sebenarnya bisa bekerja dalam tim atau enggak sih, gitu. Pertanyaannya mungkin, boleh diceritain nggak sih di saat kalian kuliah, di mana kalian terlibat dalam satu project, misalkan projectnya itu cuma berdua gitu, tapi ternyata partner kalian nih karakternya beda banget sama kalian. Kalian gimana sih cara deal-nya? Atau misalkan boleh ceritakan nggak satu waktu di mana kalian harus menghadapi konflik dalam tim, bagaimana kalian menghadapi situasi itu? Gitu. Nah, Kisti mungkin aku di sini boleh nggak sih mulai sekalian simulasi juga? Boleh Supaya aku banget. takutnya teman-teman bosen loh dengerin aku ngomong terus. Boleh banget, benar. Iya, Bentar mungkin aku ya. akan pilih satu Iya. pertanyaan dan atau mungkin enaknya gimana ya? Atau mungkin aku akan kasih contoh satu jawaban dulu dari misalkan pertanyaan tentang teamwork ini. Nanti aku akan pilih skill lain dan nanti ada teman-teman yang mungkin bisa volunteering kali Boleh, ya boleh, boleh, untuk boleh. bisa bantu jawab. Jadi sebagai contoh, mungkin kalau untuk pertanyaan tentang misalkan teamwork gitu ya, mau diceritain nggak sih satu waktu ketika menghadapi konflik?
mungkin aku refer aja nih ke pengalaman aku dulu gitu ya. Iya, waktu kuliah memang pernah punya project, waktu itu lagi project market. Terus waktu itu timnya itu sebenarnya ada 5 orang, tapi yang satu tuh nggak tahu kenapa kok setiap kali submit, setiap kali ada deadline, pokoknya selalu miss aja gitu deadline. Nah, itu adalah situasinya gitu ya, itu adalah situasi yang harus dihadapi gitu. Nah, setelah itu aku akan dan dan harus ada maaf ini kayaknya aku sorry maaf aku miss kayak aku harus jelaskan dulu metodenya. Oh, I'm so oke. sorry. Bentar ya. Oke, ini akan sorry aku skip. Jadi ini adalah contoh dari pertanyaannya. Jadi tadi adalah skill teamwork, terus ada ability untuk adapt gitu ya, untuk bisa beradaptasi. Misalkan gimana sih, pernah nggak sih bekerja di bawah pressure yang sangat tinggi? Waktu itu apa yang terjadi dan kalian bagaimana cara menghandle-nya? Contoh pertanyaannya kira-kira seperti itu. Terus ini boleh diceritakan nggak ini untuk time management gitu ya? Kira-kira pernah kan ya, namanya pasti proyeknya juga banyak gitu, satu waktu di mana semuanya harus diselesaikan secara bersamaan gitu. Waktu itu strateginya gimana ya untuk bisa overcome itu? Terus misalkan skill detail, seberapa detail sih kalian? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa akhirnya memeasure dan mengcapture skill spesifik secara spesifik. Oke. Drive for result ini biasanya untuk melihat achievement kalian dan bagaimana kalian bisa keep making progress. Oke, nah ini aku akan jelaskan sedikit. Sorry, tadi aku main loncat aja. Jadi itu tadi pertanyaannya, contoh pertanyaannya. Cara jawabnya tuh gimana sih? Nah ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan teman-teman juga gitu di saat survei. Gimana cara menjawab pertanyaan dengan tepat gitu. Nah ini adalah salah satu metode yang cukup common juga digunakan. Namanya adalah STAR method. Sebenarnya STAR method ini ketika kalian sudah bisa menguasai satu metode ini aja, aku yakin kalian akan lebih percaya diri ketika interview dan lebih kesempatan kalian untuk bisa melewati interview dengan sukses juga otomatis lebih tinggi. Jadi STAR itu apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah situation. Situation otomatis kita mau melihat konteks, situasinya bagaimana, tantangannya seperti apa. Jadi mungkin sebagai contoh pertanyaan ya, tadi aku balik sedikit, sorry nih kalau agak bolak-balik supaya teman-teman bisa lihat juga. Misalkan soal time management, gitu ya. Pertanyaannya adalah, boleh jelaskan nggak satu waktu di mana kalian harus memanage beberapa tanggung jawab di dalam satu waktu? Waktu itu strateginya seperti apa sih? Gitu. Oke, sekarang masuk ke contoh jawabannya. Situasinya, kalian harus jelaskan dulu situasinya. Iya, ketika saya kuliah, saya ngambil mata kuliahnya itu sebenarnya adalah IT. Tapi saya juga punya ketertarikan di bidang desain, misalkan gitu. Jadi waktu itu ketika dibuka program design research, ini semacam volunteer program, saya langsung sign up. Gitu. Nah, tapi kan yang namanya mata kuliah saya sendiri tuh udah cukup berat gitu ya, marketing. Terus ditambah ada tugas tambahan, jadi otomatis waktu itu cukup overload juga sih. Berarti itu kan itu adalah tantangannya ya, ketika kita ada beban tambahan dan situasinya memang bisa dibilang cukup kurang menyenangkan dan lebih menantang gitu. Kita masuk ke T-nya apa sih? Task. Berarti apa tanggung jawabnya di saat situasi itu terjadi. Terus kalian bisa jawab, iya memang waktu itu saya cukup overwhelmed dan saya harus make sure kalau saya tetap lulus kuliah on time, tapi saya juga mau pastiin kalau project volunteering saya ini, project design ini juga berjalan dengan lancar. Karena saya sudah commit, saya sudah sign up, dan saya bekerja sama dengan beberapa tim lain. Plus misalkan, ya, waktu itu tuh ada reward-nya loh ketika saya bisa menyelesaikan project ini, misalkan gitu. Karena misalkan ada nilai poin tambahan atau bagus untuk portfolio gitu ya. Jadi itu task-nya yang dilakukan adalah yang harus dilakukan, tanggung jawabnya adalah mau nggak mau harus bisa lulus kuliah on time, dan karena sudah komit dengan project yang satu lagi, berarti mau nggak mau ya harus bisa selesai projectnya. Terus gimana caranya? Nah, ini masuklah ke action. Apa sih yang harus dilakukan untuk bisa, strategi apa yang harus dilakukan untuk bisa melewati tantangan tersebut? Kalian bisa jawab nih, misalkan,
Jadi ya karena saya tahu kalau tugas saya lebih banyak, otomatis saya bikin priority list. Setiap hari, setiap saya bangun pagi, saya tuh punya to-do list. Di situ saya sort dari yang prioritasnya paling tinggi, yang paling urgent, sampai yang least urgent. Gitu. Nah, setiap hari tuh saya coret dan saya bedain. Jadi prioritas saya untuk mata kuliah saya, itu saya taruh di satu aplikasi A, misalnya aplikasi A. Nah, untuk yang project design, saya taruh di aplikasi B, supaya nggak kecampur, dan supaya saya juga nggak overwhelm tuh, ibaratnya bikin to-do list, tapi kok malah makin overwhelm, gitu. Jadi strateginya adalah making to-do list, gitu. Masuklah kita ke R, result. Berarti di sini otomatis tadi kita udah tahu tantangannya gimana, tanggung jawabnya sebenarnya apa, strateginya bagaimana, terus gimana hasilnya, itu yang kita pengen tahu. Gitu. Jadi apa sih yang sudah dipelajari, apa outcomes-nya. Kalian bisa jawab, misalkan untuk case yang tadi, akhirnya karena saya bikin to-do list, saya jadi tahu prioritas saya seperti gimana, saya jadi nggak terlalu stres, dan workflow saya juga lebih jelas, saya tahu yang mana yang harus saya selesaikan lebih dulu, yang mana yang saya bisa selesaikan di kemudian hari, misalkan gitu. Dan akhirnya saya berhasil lulus kuliah on time, semuanya on track, dan project saya pun waktu itu misalkan saya juara 1, gitu. Itu adalah contoh result. Kira-kira mungkin metodenya seperti itu. Nah, ini sebelum aku masuk ke contoh jawabannya, Kisti, aku boleh minta tolong nggak mungkin milih salah satu volunteer gitu ya. Aku akan pilih salah satu contoh pertanyaan aja di sini. Iya. Ini sudah ada yang mau satu orang. Udah ada. Terima kasih. Siapa? Nicholas Halim. Aku bantu ya. Bentar. Sebenarnya kesempatan dari Nadia ini tuh kalau menurut aku sih teman-teman dari BINUS bisa manfaatin ya, karena ini sekalian kalian juga bisa belajar dan bisa dapat feedback juga sebenarnya dari Nadia tentang apa yang kalian sampaikan itu sudah pas belum sih gitu. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, mendingan salah sekarang daripada nanti pas sudah di interview terus bingung. Practice together sih sebenarnya. Jadi teman-teman silahkan ya. Iya, ini baik-baik banget suka ngemil semua, rekruternya suka ngemil. Mungkin itu ya, Mbak Tami ya. Ya, Mbak Tami. Nicholas Halim ini mikrofonnya nggak diaktifin. Nicholas bisa aktifin mikrofon nggak? Atau tiba-tiba dia ketakutan dan panik ya, tiba-tiba ditelepon sama rekruter sih ya kan? Ini beneran kakak-kakak BTPN tuh baik-baik banget. Oke, ada lagi yang lain mungkin ya yang mau ikutan untuk simulasi, karena ini tuh justru kesempatan banget gak sih kakak-kakak kayak kita jadi tahu gimana sih cara jawab yang benar. Apalagi tadi udah sampai dikasih metode itu pakai STAR ya, jadi bisa latihan tuh kok pakai STAR, boleh gak sih? Oh itu, Brian mau tanya lewat chat, boleh. Silahkan ditanya Brian. Iya, silahkan Brian. Brian mau ikut simulasi apa? Sambil dicoba, sambil nanya juga nanti sekalian di belakangnya. Waduh, pertanyaannya. Pertanyaannya langsung banyak nih. Langsung tiba banyak ya. Aduh, jadi deg-degan loh. Biasanya nanya-nanya, jadi kalau suruh jawab. Nah, teman-teman yang di BINUS ini sebenarnya kalau tadi saya bilang ini opportunity, jarang-jarang kita benar-benar untuk kayak ya udah you can learn from this session. Nanti Mbak Tami, Nadia itu adalah 2 rekruter yang sering menseleksi ribuan kandidat yang masuk ke BTPN. Luar biasa. Just for your information, lulusan-lulusan BINUS yang apply itu ya mereka lah ya menyeleksi kayak ini lucu, ini enggak gitu. Enggak ya, maksudnya benar-benar based on kualifikasinya, mereka juga melihat yang kemudian dipanggil untuk interview, ada coding test dan sebagainya. Jadi ini kesempatan buat kayak colek-colek Mbak Tami, Mbak Nadia kayak aku mau interview nih sebenarnya minggu depan, tiba-tiba udah dipanggil BTPN atau dipanggil company yang lain. Itu sebenarnya standar interviewnya kayak gimana, apa yang harus aku siapin gitu. Better nanya sekarang deh gitu. Jadi gitu sebelum rekruternya telepon, sekarang kenalan dulu gitu. Yes, kenalan dulu. Siapa tahu nanti pas ditelepon udah kenal, oh Mbak Nadia waktu itu ngisi BTPN ya. Saya waktu itu simulasi bareng Mbak Nadia loh. Gitu. Biasanya kan kalau udah ada kayak gitu ya Mbak ya. Kan jadi nggak ada lebih lancar kan? Iya, betul banget. Mungkin aku pilih satu
satu pertanyaan kali ya. Misalkan ini aja deh untuk describe a time when you face a conflict. Jadi ceritakan aja satu waktu ketika kalian terlibat dalam satu project, terus terjadi konflik. Gimana sih cara kalian menghandle situasi itu saat itu? Aku pilih pertanyaan ini aja ya. Oke. Ini mungkin bisa sekalian dari Brian aja kali ya. Brian, sekalian nanti kamu nanya secara langsung, di depannya kita simulasi dulu kayak gitu ya. Boleh. Boleh gitu kali ya, sebentar. Brian berani apa enggak? Brian. Tenang, kita nggak gigit kok. Iya, baik-baik banget ini kakak-kakaknya. Coba. Aprilia tuh. Kenapa Aprilia? Mungkin nggak ya sih di blacklist gitu. Gimana Tamnat? Mungkin nggak sih di blacklist? Mungkin atau enggak? Iya, coba. Halo, Brian. Brian, kamu di sana? Aku di sini. Itu Mas Gilang. Ini susah ya kalau jarak dan waktu memisahkan gini ya. Coba. Ini ada yang bilang, waduh, jangan saya Kak belum mandi. Kalau ada yang nggak mau aktifin kamera, nggak apa-apa ya Mbak ya. Suara aja Beneran? ya. Suara aja nggak Suara apa-apa kok. aja nggak apa-apa. Tenang. Ini Nggak sekalian. harus kelihatan. Jangan berpikir bahwa kita sudah mandi ya. Gitu. Oh langsung gitu. Emang kalian pikir kita sudah Cuma mandi? ilusi, pakai filter. Iya, Ini pakai jaket tujuannya dia. Gitu. menutupi ya. Oke. Ini nggak apa-apa ya kalau misalnya belum mandi Suara juga aja nggak 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 apa-apa. apa-apa, boleh. Oke. Tapi kalau interview beneran nanti tolong mandi ya kalau datang ya. Biar Dan wangi yang nggak sih? cakep. Dan wangi ya. Penting Tapi wangi jangan itu. lebay. Gimana? Nggak usah dihidupin. Jadinya siapa nih volunteernya? Oke, ini sih aku udah ngehidupin Brian, tapi Brian nggak nyaut-nyaut. Halo Brian. Mix saya nggak bisa Kak gitu. Nih. Oh nih, Brian bisa-bisa. Halo, coba Brian ngomong. Brian. Halo. Oh, mic-nya nggak bisa. Ini kayaknya udah bisa nih. Halo. Halo tuh udah bisa. Halo. Bisa. Hai Halo, Brian. halo. Brian. Hai. Halo, salam kenal. Halo, passwordnya apa Brian? Loh ini lagi quiz atau apa sih sebenarnya? Ya? Lagi kuis. BTPN. Halo Hai, Brian. Cek. Yes, sudah kedengeran Brian. Cek. Halo. Halo Brian. Ya, halo. Bersedia menjadi volunteer ya ini ceritanya. Ya udah. Dia pasrah gitu ya. Ya, sudahlah. Oke, ini kan cuma simulasi aja ya, supaya teman-teman yang lain, ini ada 86 loh, 86 orang loh di dalam sini gitu kan. Semua mau dengerin jawabannya Brian, deg-degan. Brian tenang aja, nanti setelah sesi ini kalau kita buat kamu ke nomor telepon kamu nanti info ke Mbak Kisti ya. So kamu dapat voucher untuk buat buka puasa gitu ya nanti ya. Jadi bisa either OVO atau GoFood gitu, nanti kita bisa kirim. Tenang Nanti aja. Brian Kasih nomor teleponnya di bawah ini private ya, nomor ada di bawah sih. Ada di bawah nanti sini. dikirimkan oleh Bapak Gilang. Nanti langsung kita transfer. Lempar-lemparan nih kalau udah kayak gini. Oke, buat yang ikut terlibat kita kasih 50.000 voucher buat GoPay ataupun OVO. Oke. Wow, Asik. lumayan. Semua langsung mau ikutan simulasi. Selesainya besok. Ayo Nat, si Brian Oke. silakan. Brian, boleh tolong diceritain nggak sih selama kuliah? Pasti kan banyak ya proyek-proyeknya gitu. Ya. Mungkin bisa dikasih contoh satu proyek waktu itu kerjasama sama tim member yang lain, Ya. nggak sendirian juga. Terus terjadi konflik gitu. Tolong dikasih contoh aja satu proyeknya, konfliknya seperti apa, dan waktu itu gimana sih cara menghandle situasinya? Jadi waktu itu saya ada project sama teman-teman Mm-mm. tentang PKMK, Oke. tentang kewirausahaan. Saya beranggotakan 3 orang, saya dan 2 teman saya. Itu bingung mau memilih bisnis apa kan untuk dimajukan ke PKMK. Oke. Lalu solusinya ya kami pertama punya ide masing-masing dulu. Mm-mm. Kami sampaikan ke
kami sharing gitu bertiga. Terus Oke. kami dengarkan selain ide kami, ide siapa yang paling memungkinkan untuk dibawa prospek maju gitu kan, selain ide sendiri. Oke. Nah, jadi kami bertiga memutuskan sepertinya mereka berdua memutuskan ide saya yang lebih masuk untuk diajukan ke PKMK seperti itu. Oke. Jadi solusinya ya coba dengarkan orang lain dulu, terus baru selain saya siapa lagi yang memungkinkan lebih baik gitu. Dan Saya akhirnya, itu. Oke. Dan akhirnya ide bisnisnya Brian yang terpilih gitu ya saat itu. Iya. Oke. Berarti ini aku coba untuk sum up ya. Jawabannya adalah waktu itu kerjasama dengan 2-3 orang, terus bingung bisnis apa nih yang mau diajukan gitu ya ke PKMK. Terus karena bingung, akhirnya rembukan lah gitu, berkoordinasi. Kira-kira yang mana ya, bisnis yang mana nih, karena kan ada 3 kepala gitu, jadi kita harus memilih satu ide mana yang mau diajukan. Dan akhirnya terpilih berdasarkan mufakat gitu. Iya, Akhirnya terpilih idenya Brian. Yep. Oke, ini berarti kan kembali lagi ke metode STAR. Kita masuk lagi ya, di sini aku mau mencoba menganalisa. Berarti kan situasinya adalah Brian waktu itu tuh bingung. Kita harus ajuin satu bisnis, tapi kita bertiga beda-beda nih idenya, gitu kan? Gitu. Nah, terus pasnya adalah yang perlu dijelaskan saat itu kita bertiga harus submit ide bisnisnya dalam waktu 1 minggu, misalkan gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan ya, sebagai bagian dari task, supaya ada spesifik timeline yang bisa di-share informasinya. Siap. Gitu. Sebelum masuk ke action-nya adalah akhirnya berkoordinasi, coba untuk duduk bareng, bertukar pikiran, dan mungkin berdasarkan dari, bisa ditambahkan juga kenapa idenya Brian yang terpilih gitu. Misalkan karena memang secara timeline kayaknya yang paling visible, yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat gitu. Nah, terus akhirnya terpilih idenya, terus bisa dilanjutkan lagi Brian, misalkan bisa bilang kalau memang ternyata project-nya karena idenya Brian itu dipakai, akhirnya bisa meet deadline. Terus hasilnya, misalkan hasil penilaian dari dosen seperti apa, itu bisa ditambahkan juga. Oke. Gitu. Saya paham. Gitu, kira-kira gitu ya. Jadi maksudnya itu untuk penjelasan mengenai situasinya gimana, tasnya gimana, strategi yang dilakukan gimana, dan hasilnya seperti apa. Tapi kira-kira sih jawabannya Brian sudah mengikuti metode STAR ini sih. Maksudnya sudah sesuai. Berarti nyimak nih, Fokus, Brian. fokus. Dapat voucher deh. Voucher dari Bapak gila. Bang BTPN gila. Oke, ini mungkin bisa dilanjutin aja sama pertanyaan Brian sekalian ya Mbak Nat ya. Boleh silakan. Tadi Brian boleh ucapin aja pertanyaannya langsung ke Mbak Nat. Jadi saat itu sedang proses magang untuk perkuliahan. Saya hari Senin interview di perusahaan A. Oke. Setelah interview, orang HR bilang akan diinfokan hari Selasa. Tapi ternyata sampai Selasa sore tidak diinfokan. Dan Selasa sore itu saya menyetujui untuk interview lagi di perusahaan B. Oke. Saat hari Rabu interview di perusahaan B, saya nunggu beberapa menit, sekitar 30 menit, saya diinfokan bahwa saya diterima. Oke. Lalu saya OTW pulang ke parkiran. Saat di parkiran, ditelepon sama perusahaan A bahwa saya diterima juga di perusahaan A. Oke. Di situ kondisi saya kan sudah diterima di perusahaan B. Jadi saya menolak perusahaan A. Iya. Lalu pertanyaannya, apakah saya salah membuat janji dengan perusahaan B yang terlalu dekat? Terus pertanyaan keduanya, apakah keputusan yang baik menolak perusahaan A? Seperti itu. Oke. Ini kayak situasi yang dialami oleh banyak orang di luar sana. Ya? Betul. Kayaknya mungkin untuk menjawab pertanyaannya Brian, kompetisi di luar sana seperti yang aku bilang emang tough gitu ya. Talent di luar sana tuh kayaknya banyak gitu, banyak orang gitu yang lagi nyari kerja, tapi yang benar-benar bisa dikonsider sebagai talent mungkin nggak banyak gitu. Jadi rekruter di luar sana emang rebutan.
Nah, kalau misalkan tadi dari Brian sudah dijanjikan dapat feedback interview di hari Selasa, dan namanya juga orang lagi nyari kerja ya, gitu kan, atau misalkan lagi proses magang juga, ya wajar aja gitu melakukan beberapa proses dalam satu waktu selama belum deal dengan siapapun. Dan ketika misalkan dari perusahaan B ngasih feedbacknya lebih cepat, dan akhirnya bisa ngasih offer lebih cepat, terus akhirnya Brian accept gitu ya, mengambil offer itu, nggak ada yang salah. Oke, jadi itu bukan keputusan yang salah ya. Nggak usah sampai merasa bersalah juga. Itu salah rekruternya, kelamaan tuh ngasih feedback-nya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan apakah itu keputusan yang tepat gitu ya, menolak company A, memilih B dibanding A, itu sebenarnya sih Brian yang tahu ya. Maksudnya kan itu tergantung dari interest-nya Brian gitu saat itu. Apakah misalkan role yang ditawarkan di company A itu lebih ibaratnya gini, mau ditawarkan lebih menarik atau enggak, tapi kalau misalkan dari proses rekrutmennya udah seperti itu menurut aku wajar gitu kalau akhirnya Brian memilih si kompetitornya si company A itu gitu. Karena kan in a way mungkin Brian ngeliat, oh kayaknya yang B ini lebih komit, lebih interested sama gue gitu kan, lebih ngejar, lebih follow up gitu. Jadi ya maksud aku nggak salah juga sih untuk akhirnya memilih yang B ini gitu. Oke, paham saya, Kak, paham. Mungkin dari Tami ada feedback tambahan, Kak? Berarti rezekinya rezeki perusahaan B ya. Nggak apa-apa kok, itu biasanya kalau orang nyari kerja, karena saking banyak apply kemana-mana, suka lupa malah kadang-kadang perusahaan yang mana yang di-apply, satu udah diterima, pasti nanti diterima. Itu nggak ada yang salah sih. Balik lagi tergantung dari situasi yang kamu saat itu jalanin. Apalagi kalau misalnya kita internship itu kan biasanya tergantung sama waktu di semester ya. Kalau waktunya sudah mepet dan segala macam, dan kamu udah nungguin, misalnya kamu interest banget nih sama company A, tapi dia nggak kasih kabar, terus kamu coba apply lagi company B, terus dia langsung dapat feedback, ya karena situasinya kamu harus kejar-kejaran sama waktu, ya itu nggak ada yang salah sih sebenarnya. Gitu. Betul, setuju. Jadi pada intinya Brian tidak membuat keputusan yang salah. Nanti itu ada pertanyaan lagi, Nat. Tadi yang dari si Aprilia, dia kan tanya untuk proses interview memungkinkan nggak ya, misalkan nggak bisa dihubungin lalu di blacklist. Biasanya apa yang menyebabkan terblacklistnya kandidat? Mungkin ini juga Tami bisa menambahkan dari beberapa kandidat acceleration program, teman-teman. Karena di recruiters itu juga ada telepon beberapa kandidat yang mungkin pas ditelepon entah mereka lagi kuliah, atau mungkin lagi di toilet, atau dimanapun itu, atau mungkin karena telepon ini dari 021, jangan-jangan kartu kredit dinawarin atau itu biasanya kan seperti itu ya. Betul, langsung di-reject gitu, langsung di-reject. Kan tidak ada tulisan itu bank BTPN atau company apa gitu, tuh nggak ada tulisannya. Ataupun recruiters menggunakan telepon pribadi sebenarnya untuk telepon si anaknya ini gitu. Yes. Kan langsung dia ada ketakutan, jadi ini siapa yang teleponnya? Aduh, terus dia lupa, dia apply-nya kemana aja kemarin gitu ya. Nggak tahu update-nya sebenarnya udah sampai proses mana. Apakah itu bisa di blacklist atau gimana sebenarnya? Mungkin bisa cerita kali. Kalau mungkin kalau ini feedback dari aku dulu ya, yang namanya rekruter itu sebenarnya udah bisa memprediksikan tuh, dikira sebagai tukang kredit lah gitu ya, teleponnya nggak diangkat tukang lah, lagi utang lah, di reject lah, dikira rentenir ya kita gitu. Jadi kita sudah memprediksi hal itu, dan cara untuk mempreventnya adalah biasanya kita kirim message dulu gitu. Kita biasanya entah itu WhatsApp atau misalkan SMS, kita pastiin kalau kandidat ini udah tahu gitu, kita dari Bank BTPN, dari tim rekrutmen, kita mau menghubungi untuk explore profilnya, misalkan Brian untuk posisi apa gitu. Jadi emang udah jelas ya message-nya. Dan biasanya ketika misalkan kita coba untuk telepon nggak diangkat, paling enggak kandidat tuh udah terima message itu. Kalau ternyata sampai misalkan 2-3 kali dihubungi masih nggak diangkat juga gitu ya, padahal udah dikirimin message, ya kita sebagai recruiter, kita kan juga dikejar target gitu ya, kita kan harus tetap jalan terus. Jadi emang
pada akhirnya mungkin bukan blacklist juga, tapi memang secara nature kita assume kalau memang orang yang kita approach ini nggak interested gitu. Karena kita sudah berusaha ya, kita udah leave message, kita udah hubungi berkali-kali. Kalau emang nggak ada feedback, ya udah kita move forward aja gitu ke kandidat yang lain. Gitu. Tapi kalau dibilang blacklist kan yang nggak bikin dosa juga ya sebenarnya gitu, nggak angkat telepon yang nggak kita blacklist lah gitu. Mungkin memang belum berjodoh. Kira-kira gitu. Kalau misalkan dari Tami mungkin ada tambahan nggak? Karena Oke, kalau dari Nadia kan dari yang sebelum diangkat telepon ya. Kalau aku boleh sedikit cerita terkait sama kemarin aku handle untuk acceleration programnya BTPN, itu kandidatnya lucu-lucu. Karena pada saat telepon itu sebenarnya secara dari company kita nggak akan ada yang blacklist kandidat sih, cuman kalau aku dapetin beberapa kandidat yang mungkin rada nyeleneh jawabnya, kayak oh iya mbak, nggak tahu mbak, oh ini ya mbak, yang kayak jawab seadanya aja, terus dia juga nggak biasa untuk jawab telepon secara mungkin sopan atau gimana gitu, mungkin karena nggak tahu nomornya apa segala macam. Itu kadang-kadang namanya recruiter itu juga manusia, jadi ada perasaan ilfeel aja sih, tapi kalau sampai di blacklist tuh nggak ada sih gitu kalau dari aku. Oke, mungkin pada akhirnya yang mau aku sum up adalah dari rekruter kita tuh pengen tahu sih antusiasme dari kandidat, itu yang paling penting ya. Mau dari masih di telepon atau sampai nanti akhirnya ketemu face to face, kita pengen lihat gitu. Karena ini berhubungan dengan motivasi kandidat juga. Kalau dari awal udah nggak antusias, ya kenapa juga harus kita proses lebih lanjut gitu, ibaratnya gitu. Betul. Betul. Oke. Sama attitude paling penting sih. Yes, gitu. yes. Makanya tadi aku bilang technical skill, mungkin semua orang bisa punya technical skill itu, hard skill-nya, tapi soft skill, personality, itu yang lebih susah untuk dicari. Itu yang penting banget ya Mbak Nat ya. Setuju. Oke. So, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Ya, apa lanjut dulu aja ya? Apa lanjut dulu? Nanti kan di bagian akhir ada pertanyaannya. Boleh. Dilanjut dulu aja ya. Oke. Thank you ya Brian, tadi udah ikutan simulasinya. Ditunggu ya Brian. Semoga tidak merasa terpaksa ya. Nomornya udah saya kirim ke Pak Gilang. Tenang aja. Oke. Ini ada beberapa contoh jawaban gitu ya. Lagi-lagi mungkin aku nggak akan go through satu-satu. Kalau mau di screen capture, nanti bisa mungkin dilihat masing-masing yang mana sih situasinya, yang mana tasknya action result, boleh di screen capture. Ini tadi tentang menghadapi konflik. Mungkin ini aku jelasin sedikit kali ya, tadi masih berhubungan juga dengan pertanyaan ke Brian. Misalkan, oh ya waktu itu ditunjuk sebagai project manager untuk lagi ngembangin aplikasi, tapi salah satu UI designer-nya itu selalu miss deadline. Akhirnya project-nya jadi delay. Itu kan berarti situasi. Nah, terus tasknya apa? Saya harus approach dia. Dan waktu itu tuh dia cukup defensif. Jadi, tapi saya tetap mencoba untuk tenang. Berarti kan tugasnya adalah mencoba untuk melakukan mediasi, tetap tenang walaupun timnya ini defensif. Dan actionnya apa? Akhirnya saya meng-acknowledge kalau emang iya benar gitu ya, coba ngobrol, deadline-nya emang challenging. Terus saya coba tanya sih waktu itu, apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu dia improve performance-nya. Dan masuk ke result, akhirnya dia lebih tenang, terus saya juga bisa memberikan saran gimana kalau misalkan tugas yang dia lakukan itu didelegasikan ke desainer yang lain supaya dia lebih bisa santai gitu, load kerjanya juga lebih sedikit. Akhirnya dia berhasil untuk manage timeline-nya, bisa meet deadline, dan akhirnya aplikasi kita bisa launching in time. Kira-kira contohnya seperti ini ya. Oke. Ini ada lagi contoh pertanyaan tentang kegagalan, bagaimana cara menghadapi kegagalan. Boleh kalau misalkan mau di screenshot juga. Oke. Next. Ini pertanyaan tentang memanage timeline. Ini tentang time management juga. Oke, ini bisa di screen capture. Oke. Terus ini tentang achievement. Mungkin bisa diceritakan, ini nggak melulu, ini contoh jawaban yang nggak melulu tentang
achievement dari sisi teknis. Misalkan ya waktu itu keluarga saya memang lagi tidak dalam kondisi yang yang cukup menyenangkan juga. Secara funding saya juga harus bisa mensupport diri sendiri. Paling nggak saya bisa bayar setengah dari uang sekolah saya. Itu adalah sebuah situasi. Gitu. Jadi tugasnya apa saat itu, tasknya adalah saya melakukan saya akhirnya apply ngambil freelance jobs gitu sebagai content writer, ngisi untuk beberapa website, social media platform. Actionnya kalian bisa secara spesifik jelasin pekerjaan kalian apa. Oke, nulis konten buat website khususnya untuk industri food and beverage, bikin newsletter, bikin social media caption. Resultnya apa? Selain dapat penghasilan lebih gitu ya, tapi saya juga punya kesempatan untuk bisa belajar, dapetin real work experience, terus kayak gitu, bahkan saya udah bisa bangun portfolio saya jauh sebelum saya memulai perjalanan karir saya sebagai full-timer, misalkan gitu. Ini salah satu contoh jawaban juga opsi jawaban ya. Oke, tadi kan teknik interview tuh, tipe interview tuh ada 3, aku bilang ada phone interview, kita udah discuss, face-to-face interview juga barusan kita udah bahas. Yang terakhir nih sebenarnya kenapa aku masukkan juga di materi, karena aku sesuaikan dengan situasi saat ini. Kebetulan karena lagi situasi pandemi ini, kita di bank BTPN dan mungkin di perusahaan lainnya kita nggak bisa melakukan face-to-face interview karena PSBB kan ya, ntar kita ditangkap lagi. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang menggunakan teknologi, kita melakukan video interview sebagai pengganti dari face-to-face interview. Nah, prinsipnya video interview itu nggak beda sih gitu dengan face-to-face interview. Kenapa? Karena yang digantikan tuh cuma caranya aja, mediumnya aja. Tapi sebenarnya kalian masih berhadapan dengan rekruternya, dengan orang yang menginterview. Jadi kalian harus make sure kalian mempersiapkan diri kalian untuk datang ke video interview ini sama kayak kalian datang ke face-to-face interview. Artinya apa? Jangan pakai kaos doang gitu ya, misalkan. Rapi ya, Mbak ya. Iya gitu, ya nggak apa-apa sih nggak mandi gitu kan ya, cuma mungkin agak lebih celing dikit gitu mukanya gitu, atau misalkan pakai bajunya agak rapi gitu, bawahnya celana pendek yang penting atasannya rapi gitu. Terus make sure juga gitu kan device-nya entah itu pakai handphone atau bisa pakai laptop, tapi yang penting network-nya juga lancar. Dan kalau misalkan kalian datang ke face-to-face interview, kalian kan nggak mau telat, sama halnya gitu ya. Biasanya recruiter akan ngasih link, entah itu Zoom atau misalkan Blue Jeans gitu, terus kalian nanti langsung masuk aja ke room-nya, lebih baik datang duluan atau masuk ke room itu duluan daripada terlambat. Tuh. Dan selama lagi interview, pastiin kalian memaintain eye contact juga, sama halnya kayak face-to-face interview, bedanya di sini kalian nggak salaman gitu ya. Dan mungkin advantage-nya apa sih, keuntungannya adalah kalian bisa take note gitu. Kalian mungkin bisa entah nempel post-it atau apa, beberapa keywords yang kira-kira bisa membantu kalian untuk menjawab interview, tapi jangan sampai terlalu terpaku sama notes itu juga gitu, karena takutnya nanti malah distracted gitu ya. Jadi ini untuk membantu aja. Dan sama kayak yang tadi aku bilang di awal, coba untuk selalu mendengarkan rekruternya, try your best untuk coba untuk minimize interruption. Oke. Nah, ini sebenarnya ini bukan pertanyaan buat aku sekarang, tapi biasanya ketika interview, rekruternya akan nanya, ada pertanyaan gitu ya di akhir interview. Nah, ini nih waktu itu, soalnya waktu di feedback survei ada yang nanya juga gitu. Ini gimana ya pertanyaan apa yang harus dilemparkan ke HR atau rekruter atau di saat interview. Oke, kalian bisa tanya, ini aku bagi menjadi 3. Kalian tanya tentang posisi yang kalian sedang apply. Misalkan, Mbak Nadia kan sebagai rekruter kayaknya lebih tahu ya, day-to-day-nya posisi ini tuh seperti apa sih, walaupun secara job desk udah di-share, tapi biasanya sehari-hari tuh dari awal masuk kantor sampai selesai, itu kira-kira apa sih yang dilakuin, misalkan gitu. Dan ini pertanyaan, one of the smart questions adalah, kalau misalkan saya di-hire untuk role ini, kira-kira dari perusahaan, misalkan dari Bank BTPN, ekspektasinya apa sih
terhadap saya dalam waktu misalkan 2-3 bulan ke depan, karena ini kan kurun waktu probation gitu ya. Jadi di sini kalian sebagai kandidat juga bisa memanage ekspektasi kalian dan tahu gitu sebenarnya atasan kalian tuh ekspektasinya seperti apa. Nah ini kan ini membantu kalian juga gitu untuk nanti perform paling nggak selama masa probation. Oke, berarti saya harus bisa melakukan A, B, C, D, E gitu. Oke. Ini tadi dari posisinya. Yang kedua, misalkan bertanya aja tentang perusahaannya. Ini menunjukkan kalau kalian benar-benar tertarik, sudah melakukan riset gitu ya. Misalnya kalian bisa bilang, iya saya tuh udah baca-baca dari LinkedIn page-nya BTPN. Kayaknya banyak ya event-event yang cukup menarik juga di Bank BTPN. Kayaknya community-nya juga berjalan. Event kayak saya lihat terakhir-terakhir tuh banyak games-games seru gitu. Kayaknya culture-nya sangat fun. Boleh tolong di-share lebih lanjut nggak sih Mbak? Sebenarnya company culture-nya tuh gimana ya gitu kan. Boleh itu ditanyakan. Atau misalkan perusahaan ini challenge terbesarnya apa gitu, atau misalkan kalau untuk spesifik di Genius sendiri biasanya apa sih yang menjadi tantangan gitu, atau misalkan di Direktorat IT, di Departemen IT, apa sih yang menjadi challenge di sana, itu bisa ditanyakan juga. Oke? Dan yang berhubungan dengan proses rekrutmen, pastikan kalian bertanya tahap berikutnya apa gitu. Jadi timeline-nya seperti apa. Nah, timeline ini bisa aja ditanya gitu. Kira-kira saya bisa dapat feedback kapan ya, Mbak? Gitu kan kayak pertanyaannya case-nya Brian tadi gitu kan. Oh iya, udah nanya gitu kan. Terus dapat feedback-nya katanya besok gitu sore, tapi ternyata nggak ada kabar. Tapi palingnya kalian tuh udah tahu gitu. Jangan cuma pasrah aja gitu, oh ya nanti kalau dihubungin juga syukur, kalau nggak ya udah gitu ya. Oke, jadi ini beberapa opsi pertanyaan yang bisa ditanyakan dan di saat rekruter bertanya ada yang mau ditanyakan atau enggak gitu. Nah, mungkin ini cuma summary aja sih ya, Kisti. Aku mau share beberapa pertanyaan yang udah di-share sama teman-teman juga sebagai feedback. Ini aku kategorikan sebagai satu kelompok yang sama, kayak misalkan interviewer tuh taunya dari mana sih personality-nya si kandidat ini gitu, atau candidate persona. Tadi yang aku bilang kita bukan cenayang gitu ya, jadi sebenarnya jawaban kalian itu adalah yang membantu kita untuk tahu karakter kalian. Terus ya gitu, how to give better explanation of my answers to the interviewers. Tadi aku sudah berikan salah satu metodenya adalah STAR method gitu ya. Itu adalah metode yang paling common, bisa digunakan juga untuk membantu kalian untuk menjawab lebih terstruktur. Terus saya ingin tahu bagaimana menjawab interview yang benar. Moga-moga sesi ini juga menjawab gitu ya pertanyaan teman-teman. Dan ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Perihal gaji, apakah etis menanyakan perihal gaji di saat wawancara? How to ask politely how much salary is given during the interview? Boleh nggak sih nanya soal gaji atau enggak? Oke. Ini cukup menarik gitu ya, karena sejujurnya gini, kalau dari perspektif rekruter, ketika misalkan kita ngobrol sama kandidat, yang pertama kali kita pengen tahu adalah interest, passion, skill, komitmen, motivasinya gitu ya. Nggak apa-apa, semua orang pasti punya motivasi finansial gitu, udah pasti gitu. Tapi ketika perihal ini terus yang di-highlight, recruiter kadang-kadang bisa ilfeel gitu. Dan sebenarnya pada akhirnya ketika kalian lanjut ke tahap berikutnya, kita akan sampai juga kok di saat kita akan berdiskusi mengenai gaji, mengenai angka gitu. Dan namanya perusahaan kita udah tahu gitu ya benchmark, salary benchmark, misalkan untuk fresh grad berapa, untuk berapa tahun pengalaman kita juga udah tahu. Jadi this is something yang bukan not something to worry mungkin ya. Jadi kalian lebih baik fokus untuk hal-hal yang berhubungan dengan entah technical skill atau misalkan dari cara menjawab, soft skill, itu aja fokusnya di situ dulu. Karena maksudnya eventually this will follow gitu loh untuk masalah angka. Mungkin itu ya perspektif aku. Kalau dari Tami mungkin ada perspektif lainkah perihal gaji ini? Karena ini sering ditanyakan. Karena sering sih. Kalau dari aku kurang lebih sebenarnya sama. Kalaupun misalnya kamu mau tahu range salary gaji, biasanya tuh di job portal itu biasanya juga akan ada yang nge-display yang namanya range salary. Jadi daripada kamu tanya langsung ke rekruternya, Mbak kira-kira gajinya berapa ya? Itu kalau menurut aku as recruiter
kayak kurang etis aja, karena emang bener nanti pada nantinya kamu akan ada di proses di mana nanti kita akan ada negosiasi gaji. Better kalau misalnya kamu mau make sure, kamu mending nanya, Mbak, untuk abis ini step interviewnya apa aja, nanti rekruternya itu akan menjelaskan. Misalnya nanti rekruternya bilang, nanti akan ada part week, kita akan kasih tahu offering untuk kamu gitu. Oh, di situ berarti saya bisa melakukan negosiasi ya Mbak untuk gini gitu. Even sebenarnya ada juga kandidat yang nanya, kalau boleh tahu untuk posisi ini range salary-nya berapa ya gitu. Kalau aku prefer mending nggak usah nanya itu, mending kamu do research aja. Mungkin ada beberapa job portal yang menyediakan range salary itu, dan kamu harusnya udah dapat informasi di situ sih, dan nggak perlu ditanyain pulang lagi di kita gitu. Karena bener sih itu bisa bikin kita ilfeel. Apalagi kamu fresh graduate ya. Kenapa? Tambahan aja sih sebenarnya tadi Tami sama Nadia jelasin. Di awal kan tadi Nadia udah jelasin tuh ada tahapan proses interview buat seseorang ketika diproses di satu company. Ketika kalian sudah tahu the whole prosesnya, ada part nanti memang di bagian akhir adalah offering, just be patient untuk sampai ada di tahap itu. Misalnya dibuat kalian mungkin kenapa sih pengen tanya gaji, itu kan kadang-kadang kayak sebenarnya gaji karena mungkin ada comparison sama yang lain-lain yang sudah offer dan sebagainya, itu sudah masuk ke tahap itu. Jadi kayak kalau misalnya gue proses lagi di BTPN gajinya berapa ya, itu tuh udah langsung kayak ada keinginan untuk tanya itu secara psikologisnya gitu. Tapi just be patient bahwa itu pasti akan ada, dan kita tahu standarnya harus seperti apa. Nah, kadang-kadang kan teman-teman mungkin yang fresh grade pertanyaannya biasanya disampaikannya kepada alumni atau mungkin tanya ke binus karirnya kayak, Mbak, standar dong, infoin dong standar gaji untuk di bank itu berapa sih rata-rata gitu kan, pasti biasanya nyari tahu yang seperti itu. Kalau buat aku sih dari dulu ketika awal pertama kali kerja lebih mempersiapkan, memantaskan diri untuk ready di interview instead of ngomongin gaji. Itu akan lebih terlihat sih ketika kita bisa show our experience, kita bisa ngomong dengan baik juga dan menjelaskan secara nggak langsung. Kalau memang kita oke banget, trust me, gajinya juga pasti akan oke kok nanti. That's true, setuju. Yes. Ya kan? Jadi tidak usah buru-buru untuk ngomongin gaji. Ketika kamu tuh kece banget, kita pasti kejar kok. Intinya sih kayak gitu. Orang yang kece itu dicari soalnya. Jadi don't worry about that. Berarti nanti ada saatnya lah ya untuk nanya-nanya masalah gaji. Malah kalau kamu oke, malah diajakin untuk ngomongin gaji gitu ya. Bisa jadi karena kayak ini udah bagus banget, segera dong di offer dong gitu ya. Iya, segera dong tawarin gitu. Tapi kalau dari awal-awal justru nanti rekruternya bingung juga nggak sih, kayak ini belum apa-apa udah nanyain masalah gaji gitu ya. Oke, itu tips. Karena ini kalau yang belum pernah interview, pasti yang jadi penasaran tuh masalah gaji sih pasti. Ini first jobku, aku mau digaji berapa ya, gitu. Pasti dari awal tuh udah yang ngeliat-ngeliat, terus aduh ini enak gak ya nanyain gaji. Itu ya, itu tips saya teman-teman, jangan dulu di pertemuan pertama ya. Tenang aja, nanti ada saatnya. Takutnya tuh kelewat fokus, mikirin gaji, terus buyar gitu ya lainnya gitu. Kan jangan sampai. Bener banget. Mungkin itu tipsnya ya, dan hopefully itu menjawab pertanyaan teman-teman juga. Ini yang sudah aku recap. Dan ini ada yang nanya ini, how to always best answer. Aku bisa bilang mungkin tidak ada jawaban yang terbaik gitu ya. Yang perlu diberikan adalah jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan. Mungkin gitu kali ya kalau menjawab pertanyaan salah satu teman-teman, salah satu tim di BINUS juga gitu kan, karena jawaban untuk setiap perusahaan aja beda, setiap posisi beda gitu. Jadi memang seperti yang aku bilang gitu, situasinya pun juga berbeda yang ditanyakan, konteksnya berbeda. Jadi kayaknya best answer itu mungkin nggak ada kali ya, it's just the right answer for the situation, every question gitu, mungkin gitu ya. Betul. Oke. Kira-kira gitu aja materi dari aku. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan aku sore ini. Terima kasih banyak juga buat tim dari BTPN. Udah beneran effort banget nih untuk memberikan materi kepada Binusian. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, boleh ya kita kan ini masih ada pertanyaan 2 lagi yang belum kejawab, tapi dirapel sama mahasiswa ngisi evaluasi, gak apa-apa ya?
Boleh. Jadi Boleh. untuk Mbak Ayu boleh diminta untuk di-show ke mahasiswa. Jadi ini kita akan ada link evaluasi Aku stop share aja dengan kali ya? boleh Ya. ada link evaluasi serta barcode-nya. Tolong untuk kalian semua nanti di-scan atau diklik linknya, habis itu nanti diisi, karena ini merupakan syarat kalian untuk mendapatkan SAT. Kayak gitu ya. Udah muncul kan ya? Sip, silahkan dikerjakan. Ini waktunya 10 menit. Nah, sambil teman-teman ngerjain, ini ada pertanyaan nih, Mbak. Yang pertama dari Natasha Suci Kumala Dewi. Ini dia nanya, dalam situasi saat ini, tadi menggunakan video interview, dalam proses video interview itu pastikan sedikit susah untuk menilai kandidatnya. Apakah mereka berbohong saat interview itu bisa ketahuan nggak sih dari video interview? Cara berbohong lagi. Berbohong atau cara berbohong sih? Rekruternya gimana sih? Ketahuan nggak tuh kalau berbohong? Karena kan nggak ketemu langsung nih. Sebenarnya kan video interview gimana pun juga kita tetap bisa ngelihat ekspresi, ngelihat gestur, dan mungkin yang harus di take note adalah rekruter itu sehari-harinya udah bertemu dengan banyak sekali orang, banyak sekali kandidat gitu ya. Jadi kan video interview itu kan sebenarnya kita lakukan cuma untuk situasi-situasi tertentu aja gitu. Jadi kalau misalkan kita membaca ekspresi, membaca gestur, dan yang terpenting adalah kita bisa menganalisa dari jawabannya, apakah konsisten atau enggak. Kadang-kadang kalau orang bohong tuh gitu, ditanyain pertanyaannya di awal, jawabannya A, diulang lagi nih pertanyaannya di akhir, cuma dibedain dikit gitu kalimatnya, jawabannya kok beda banget gitu. Jadi sebenarnya ketahuan bohong atau enggak, ya ketahuan-ketahuan aja sih. Gak konsisten gitu ya Mbak jadinya? Betul. Oke, berarti pesannya adalah jangan bohong, karena mereka udah banyak banget nerima orang yang mau diinterview, jadi udah tahu ya Mbak ya, roman-romannya mana nih yang bohong, mana yang Sebenarnya enggak. menurut aku kalau kalian bohong itu ruginya juga di kalian juga sih, karena kan nanti ketika misalkan dapet nih pekerjaannya gitu kan, tapi kalau misalkan ngakunya skillnya A, B, C gitu, ternyata skillnya cuma A doang gitu. Nanti pas udah masuk di pekerjaannya, ya nggak bisa perform juga. Gitu. Jadi malah ngerugiin diri sendiri dong ya? Tuh. Karena dia bohong, ngebagus-bagusin diri dia, sebenarnya dia nggak bisa di bagian itu gitu ya. Nah, terus Natasha ini nyambung lagi. Nah, terus Mbak, kalau untuk psikotesnya bagaimana? Kalau psikotes itu biasanya kalau di sini kita itu tergantung dari kebutuhan setiap divisi juga gitu ya. Untuk psikotes kayak misalkan mungkin aku ambil case aku dari perspektif bisnis genius gitu ya. Yang kita lakukan di sini adalah ada tes yang namanya foto karakter. Jadi ini kita lakukan secara online. Tesnya ini bisa dilakukan dari laptop bisa, dari handphone juga bisa. Kita akan kirim link. Biasanya bisa dikerjakan dalam waktu 10 sampai 15 menit, cepet banget. Nanti dari situ keluar hasilnya gitu ya, kita bisa lihat apakah kamu orangnya lebih dominan kah, agresif kah, atau misalnya lebih detail yang seperti itu. Atau misalnya people person. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau untuk psikotes yang dilakukan secara online. Karena selama ini kalau misalkan di bisnisnya Genius memang dilakukan secara online. Ada beberapa yang kalau dari kami mungkin ada feedback lagi nggak? Kalau dari psikotes untuk IT-nya sendiri sih biasanya kita ngerjainnya online ya. Jadi kita tinggal kirim link aja, nanti baru kita tarik hasilnya. Mungkin kalau tambahannya dari acceleration program mungkin buat teman-teman fresh grade ya. Kalau yang acceleration program itu kita untuk online assessment-nya udah pakai gamification. Jadi si kandidat itu sudah kita kasih link, ya nanti dia akan download aplikasi games, terus dia main di situ. Mungkin dia nggak sadar lagi main games, tapi itu sebenarnya lagi dinilai secara kompetensinya dia seperti apa. Gitu. Jadi ngomong nggak pakai yang biasa lah gitu. Udah cukup variatif, tergantung posisi memang kita hire juga gitu, kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya kamu bilang kayak, tapi kan sekarang saya lagi di rumah, ngerjain dari rumah, itu akan kelihatan kok. Ketika lagi main games, itu kelihatan orang yang gigih mencoba untuk memecahkan solusinya itu, sama yang kayak, udah deh malas, udah gagal terus. Itu udah itu kayak mungkin kita kayak ngerjain, aduh susah, oke sudahlah ya gitu ya. Itu ada seperti
itu juga. Jadi masing-masing bisa dinilai masalah. Terus tadi ada yang tanya tuh kayaknya tentang kalau introvert pas di interview gimana sih sebenarnya itu? Biar gak gugup. Gak gugup gimana? Kita tuh introvert gak sih? Introvert ya? Kita introvert. Sebenarnya oh enggak deh. Sebenarnya tuh rekruter tuh punya tanggung jawab juga loh. Tanggung jawabnya cukup berat adalah gimana caranya membuat kandidat itu nyaman. Jadi maksudnya ketika kalian interview, jangan bayangkan kalau interview itu selalu tegang gitu ya. Mungkin bisa dilihat ya, rekruternya nih kayak gini-gini nih, gitu kan. Maksudnya kita mencoba untuk menggali informasi tentang kandidat, tapi ketika kita menginterview bukan berarti mengintimidasi. Mungkin gitu kan ya. Jadi, maksudnya teknik interview ketika kita bertanya, ya kan bukan polisi juga gitu ya, kita kan nggak menginterogasi, kita cuma pengen ngobrol aja, tapi mungkin yang kalian nggak sadar ketika kita ngobrol, kita tuh lagi cari tahu nih tentang kalian, gitu. Jadi, mungkin pesan dari aku, yang tadi aku bilang, nervous sih nggak apa-apa, wajar gitu ya, cuma jangan sampai kalian jadi ketakutan, terus sampai akhirnya brain freeze, dan kalau kalian udah tahu tekniknya, udah tahu, ini kan udah aku kasih kisi-kisi gitu ya, kira-kira pertanyaannya akan seperti apa, kalian udah lebih siap, aku yakin sih kayaknya udah nggak nervous lagi deh nanti kalau udah kalau di invite interview. Amin. Gitu, jadi introvert extrovert kayaknya nggak ada masalah. Yang penting bisa mempersiapkan diri. Oke, yang penting prepare aja gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan ada 3. Oh, oke. Iya. Ini dari Leonardo, malah ada juga dari Jocelyn nih. Sore Kak mau tanya, kalau jawab interview, it's better to tell the truth, being honest, or tell some lies dari segi recruiter dan kandidat. Karena ada yang bilang harus tell some lies pas jawab interview biar cepet goal. Tadi sebenarnya udah dibahas ya sebenarnya. Iya. Ya sama Nadia sama Tami juga udah dibahas tentang sebenarnya mendingan jujur atau enggak sih gitu. Balik lagi sih, selain Nadia sama Tami sudah bisa membaca itu, mungkin buat teman-teman mahasiswa juga ngapain sih bohong, sebenarnya kan itu yang kalian kerjakan kan ya gitu. Kalau memang itu yang kalian kerjakan kan tadi bisa di-share secara experience-nya. Takutnya kan tadi mungkin Nadia bilang sih, iya kamu bilang kamu bisa A, B, dan C. Ternyata pas lagi kerja beneran udah keterima, dites, dan nggak bisa apa-apa, nanti yang tersiksa kamu sendiri, yang kemudian, aduh aku pengen segera selesai, atau jadinya begitu kan, gitu. Betul. Aduh, gue nggak siap kerja nih, aduh gimana nanti ditanyain lagi, gitu. Itu long term-nya akan kerasa, gitu. Dan belum tentu bisa perform, karena kan ada 3 months probation juga kan, di situ teman-teman akan dilihat sebenarnya secara performa. Jadi, aku nggak tahu sih siapa yang bilang harus tell some lies, just share your experience. Memang realnya seperti itu, ya itu yang di-share. Tapi tinggal tadi dengan menggunakan teknik yang Nadia bilang gitu. Kadang orang tuh bisa cerita panjang lebar, tapi tekniknya nggak clear, jadi akhirnya nggak nyampe message-nya apa. Ya, nggak dapet. Gitu. Oke, berarti mending jujur aja gitu ya, biar dapet job yang paling fit juga nggak sih Pak Gilang? Betul. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini, nomor 1. Setelah kita telah melakukan interview dan diterima oleh BTPN, apa tahapnya dilanjutkan ke training atau OJT atau seperti apa? Oke, setelah lewat dari interview ya tadi ya? Iya. Oke. Setelah udah keterima. Oh, setelah udah keterima. Oke, sorry. Oke, setelah udah keterima, kalau berarti kan kalian sudah masuk ke masa probation itu sebenarnya gitu ya. Kalau kita ekspektasinya pasti kan langsung masuk ke pekerjaannya. Tapi secara paralel pasti akan ada training-training juga gitu yang kita provide, kita berikan baik dalam bentuk online maupun offline. Cuma memang I think kayak mungkin training terbaik itu adalah on the job training ya. Ini kalau aku berdasarkan pengalaman gitu. Ketika kita sudah terjun langsung ke lapangan, kita bisa belajar lebih cepat juga gitu. Informasinya lebih keserap dengan baik dibanding cuma dikasih teori gitu. Tapi of course kita mau bekali juga dengan teorinya supaya apa yang kalian lakukan itu semuanya ada dasarnya gitu. Jadi jangan sampai salah langkah. Mungkin gitu kali ya. Semoga menjawab itu. Ini dilanjut lagi nih sama dia. Setiap kapan
Dalam kurung per tahun atau bulan atau tergantung situasi, Bank BTPN melakukan rekrutmen terhadap sumber daya manusia yang ada. Adakah kesulitan dalam rekrutmen sekarang? Oke, Itu. periode hiring kali ya. Periode hiring itu secara reguler kita gimana ya menjawabnya ya? Mungkin ada beberapa program seperti misalkan acceleration program gitu ya. Entah kalau IT itu ada yang namanya CHIP gitu kan, atau misalkan untuk di BTPN juga ada program yang namanya CAP gitu untuk Corporate Acceleration Program. Nah ini dibukanya berbeda-beda gitu programnya. Tapi secara reguler setiap bisnis itu pasti punya kebutuhan dan kebutuhan ini akan berjalan terus gitu. Dalam 1 tahun gitu ya, dalam 1 kurun waktu itu akan terus berjalan aja, nggak ada kayak spesifik oke, dibuka cuma di bulan misalkan Januari sampai dengan September gitu, nggak ada certain timeline seperti itu gitu. Tapi recruiter punya goal untuk harus bisa close hiring at certain time, tapi itu kan urusannya recruiter ya, yang mungkin berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, challenging atau enggak nih gitu kan di situasi ini tuh maksudnya situasi COVID atau gimana ya? Yang lagi COVID sekarang. COVID ya. Challenge-nya adalah sejauh ini sebenarnya menurut aku mungkin lebih ke kita tidak bisa berinteraksi secara langsung gitu. Gimana pun juga tetap aja ya namanya rekruter, kayaknya kita prefer untuk ketemu langsung. Tapi karena memang situasinya memaksa kita untuk tetap di rumah aja gitu kan, dan nggak masalah karena tetap ada teknologi juga yang bisa membantu kita, proses hiring sih tetap berjalan gitu ya, tetap berjalan seperti biasa. Dan kendalanya mungkin lebih ke arah infrastruktur aja ya, ketika misalkan kita interview, koneksinya misalkan lagi nggak oke, mungkin itu bisa menghambat. Tapi kalau dari sisi lain, rasanya sih sejauh ini masih aman ya, kalau dari pengalaman aku. Oke, berarti so far aman ya di situasi wabah ini. Yep. Oke, ini yang paling terakhir nih. Habis pertanyaan ini, mungkin udah pada isi evaluasi, kita foto dulu bareng-bareng ya. Pada di-on-in kameranya yang belum mandi, gak apa-apa. Buat kenang-kenangan kita foto dulu di terakhir. Tapi sebelum kita foto, ada satu pertanyaan lagi. Ini dia minta tips tambahan, Mbak Nadia, biar gak gugup gimana. Soalnya dia tuh dapat tips tarik nafas dan minum air putih, tapi menurut dia itu kurang. Ngapain lagi ya biar gak gugup, katanya gitu. Biar nggak gugup ya? Mungkin aku boleh nambahin kali ya. Silakan Tam. Oke, jadi biar kalian nggak gugup, aku tuh dulu zaman lagi sering-sering cari kerja, aku suka bikin role play sendiri. Jadi aku cari pertanyaannya kira-kira apa aja, di Google tuh banyak pertanyaannya, terus kamu bikin tuh jawabannya gimana, terus kamu ya bisa minta tolong sama kakak kamu atau adik kamu, atau kamu ngomong sendiri via kaca, itu memudahkan dan melatih kamu untuk bicara sih gitu, dan kamu tahu apa yang kamu tulis itu kan biasanya nanti akan nempel di otak gitu. Seharusnya itu cukup membantu sih. Setuju, dan mungkin kalau tadi nambahin dari sarannya Tami, kalau dulu kan mungkin latihannya depan kaca gitu, mungkin sekarang bisa sambil di-record gitu ya videonya. Jadi kita bisa lihat tuh ekspresi kita sendiri, bisa didengerin ulang jawabannya, ditonton lagi, kok kayak muka gue nggak pas nih ya kalau jawab gini gitu. Jadi ketika itu dilakukan terus-menerus itu membantu. Dan sejujurnya semakin sering kalian interview, pokoknya intinya tertarik atau enggak nih ya, ini salah satu tipsnya juga sih. Karena waktu dulu aku nyari kerja, kadang-kadang di-invite interview, aduh tapi sebenarnya gue nggak pengen-pengen banget nih gitu kan. Nggak apa-apa, datang aja. Karena semakin kalian terbiasa untuk di-interview, nanti lama-lama jadi nggak grogi, karena udah tahu harus ngapain gitu. Dan jadi lebih pede aja. Ya, benar. Berarti latihan dan ternyata kita berapa kali interview walaupun gagal itu jadi experience yang bikin kita nggak terlalu deg-degan di depannya gitu ya Mbak ya? Betul, bisa karena terbiasa. Oke, karena terbiasa. Oke, terima kasih banyak sharingnya Mbak Nadia, Pak Gilang, Mbak Tami, dan kepada mahasiswa, ini saatnya kalian meng-on-kan kameranya. Ayo kita foto dulu, jangan malu-malu. Pada di mana nih semuanya?
Oke, kita ada pengen yang lihat udah mukanya. muncul. Oke, ada Mbak Ira juga baru muncul. Oke, halo yang udah pada on. Mana lagi nih yang lain nih? Oke, udah pada muncul nih. Ada yang lagi maskeran loh tuh. Terang aja takutnya jam-jam segini tuh jam-jam mereka dipanggil sama ibunya, ayo bantuin bikin takjil gitu ya. Kayak, Bener-bener. Ini ada yang lagi nyupir, Kak. Yang lagi nyupir gak usah ya. Yang lagi nyupir gak usah ya. Ya kasian loh. Dia tetap harus eksis loh, itu jangan. Tetap. Dia lagi cari Oke, yang lain takjil. mana? Yang lain mana? Oke, sudah semakin banyak. Aduh, masih pada seger-seger lah ya. Sehat-sehat ya, Binusian ya. Oke, mana lagi nih? Bosen nggak sih di rumah? Enggak ya. Seneng Bosen ya. nggak tuh katanya mana? Banyak yang Pada bilang ngeluh kemarin sih bosen sih, Kak. bosen. Ada yang bilang juga uang jajan dipotong. Sedih. Ya. Ada imbas COVID ya. Iya, imbas COVID uang jajan dipotong, sedih Kak. Itu kemarin